welcome back to my channel. Di channel YouTube aku Mbak Pak. Jangan lupa ya yang belum subscribe, kalian subscribe. Nah, kali ini aku mau baca 3 cerita horor yang di kayak cerita pendek gitu ya. Ini 3 cerita horor versi Mbak Pak ya. Jangan lupa subscribe. Nah, kali ini aku bawa Nyanya. Jadi Nyanya ini boneka jadul kayak pre-love gitu ya. Jadi ini tuh kolpri aku, jadi koleksi pribadi, namanya Nyanya. Ini boneka jadul ya. Nah, oke, cerita yang pertama, cerita seram, manusia juga bisa menjilat. Oke, seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuhan berantai yang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangannya di bawah tempat tidur untuk dijilat anjingnya ya. Jadi dia tuh meletakkan tangannya di bawah tempat tidurnya itu buat dijilat anjingnya itu ya. Ketika suara tetesan air terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran di dapur, kamar mandi, dan di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Terus apa itu ya? Dia kembali ke kamar dan meletakkan tangannya ke bawah lagi untuk dijilat anjingnya. Suara tetesan itu berlanjut dan gadis itu terlalu takut untuk tertidur. Tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur. Di pagi hari, ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh digantung di balik. Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu. Di pintu lemari dia melihat pesan, manusia juga bisa menjilat. Wow, aku tuh nggak tahu ya maksudnya dari cerita ini itu apa. Aku belum tahu. Suara tetesan, sedangkan tangannya ditaruh di bawah, terus anjingnya menjilat gitu. Terus berarti setelah dia dijilat itu berarti dia mendengar suara tetesan. Berarti anjingnya udah meninggal dong. Terus siapa yang jilat? Oke, cerita yang kedua. Cerita horor. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Ya, ini yang punya kebiasaan tidur yang nggak pernah nyalain lampu ya, kayak aku. Sahabat Meg dan Samantha tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Nih, aku suka nih kayak cerita-cerita horor yang ada di kampus, di sekolah gitu, aku suka. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya. Sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Samantha kembali ke pesta, lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi saya mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam ragu-ragu membuka selimut dan menutupi Meg. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Oh, jadi Meg ini terbunuh ya. Pembunuhan pasti berada di kamar ketika Sam datang malam sebelumnya. Jadi pembunuhannya ini terjadi di malam sebelumnya, sebelum Sam datang ya. Oke, cerita yang ketiga. Cerita menakutkan laba-laba di rambut. Wow, lihat deh. Gambarnya aja seneng kayak gini ya. Oke, ceritanya dua sahabat Meg dan Samantha tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Nih, aku suka nih kayak cerita-cerita horor yang ada di kampus, di sekolah gitu, aku suka. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya. Sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang.
Ketika Samantha kembali ke pesta, lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi Sam mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam ragu-ragu membuka selimut dan menutupi Meg. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Oh, jadi Meg ini terbunuh ya. Pembunuhan pasti berada di kamar ketika Sam datang malam sebelumnya. Jadi pembunuhannya ini terjadi di malam sebelumnya, sebelum Sam datang ya. Oke, cerita yang ketiga. Cerita menakutkan laba-laba di rambut. Wow, lihat deh. Gambarnya aja serem kayak gini ya. Oke, ceritanya Dolores, seorang gadis remaja hidup sendiri untuk pertama kalinya. Setelah lulus, dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan diri sendiri, mempercantikkan model rambut bergaya sarang lebah raksasa. Apaan ya? Dia melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan rambut tersebut yang disarankan oleh penata rambut. Tetapi suatu hari dia bangun dengan gatal yang mengerikan di kulit kepala. Jadi si Dolores ini rambutnya itu modelnya kayak ya dia menggunung, terus ya model-model kayak sarang laba-laba gitu. Tapi pas suatu dia bangun itu kepalanya ini gatal. Dolores mencoba beberapa penyembuhan, tetapi menyadari bahwa gigitan laba-laba lah yang menyebabkan rasa gatal. Oh, jadi di rambutnya ini terdapat sarang laba-laba ya, sesuai nama rambutnya. Penyembuhannya, jadi dia memanggil pembasmi hama untuk membunuh semua laba-laba dan serangga di kamarnya. Tetapi rasa sakitnya tidak berkurang dan akhirnya dia mengunjungi dokter. Obat yang diberikan oleh dokter pun gagal. Frustasi, dia bergegas ke stylistnya jadi dia tuh frustasi, dia bergegas ke stylistnya, ke salon langganan dia, dan salonnya itu penuh dan penata rambut meminta Dolores untuk menunggu. Jadi penata rambutnya Dolores ini meminta Dolores untuk menunggu karena dia masih banyak klien untuk salonnya ya. Salonnya jadi rame. Dia tidak tahan, dia mendorong seorang wanita keluar dari kursi salon dan meminta stylistnya untuk menanganinya segera karena dia tuh udah merasa gatal-gatal gitu ya. Ketika stylistnya mulai membuka tatanan rambut, sarang lebah laba-laba hitam mulai merangkak ke bawah wajahnya dan segera salon diisi dengan laba-laba bergerak di setiap sudut. Ih, ngeri banget ya kalau kalian bayangin banyak lebah terus laba-laba. Aduh, nggak bisa bayangin deh. Terus semua orang di salon mulai bergegas keluar sementara Dolores mati di kursinya. Jadi si Dolores ini mati di kursinya karena dia karena terlalu banyak lebah dan laba-laba yang menggigit di kepalanya itu, jadi dia meninggal. Oke, stylist itu ngeri melihat tatanan rambut sarang lebah jatuh ke lantai dan laba-laba hitam kecil keluar dari telur menetas di kulit kepala Dolores. Ih, kulit kepala Dolores sebagian telah dimakan oleh laba-laba hitam. Kalian bisa bayangin kan rambut kita kayak kepala kita kalau dimakan sama si laba-laba sama lebah itu. Ini tuh aneh-aneh aja ya ceritanya ini. Oke. Terima kasih udah ngikutin video aku, dan semoga di video kali ini yang belum subscribe kalian subscribe dan bunyiin tanda loncengnya dan like juga ya guys. Makasih udah ikutin video aku. Subscribe channel YouTube-nya Bapak, jangan lupa. Bye bye.